Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 9 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul, Dia Peduli Padaku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Teristimewa pekabaran firman-Mu yang hendak kami dengar, kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Dia Peduli Padaku. Dan ayat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkanlah dirimu dari orang yang berhati baja dan sampaikan permohonanmu kepada Khalikmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan dan perkataan kita mencapai tahta Raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak menuju istana surga. Allah yang kepadanya kita bertutur, mendengar doa kita. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya. Maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit atau pencobaan kita akan menjadi ringan. Dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, nyanyikanlah iman dan ucapkan perkataan iman, maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi dan berbicara tentang hidupmu yang ada di dalam terang. Jadi saudara-saudara, Dia peduli kepada kita, Dia peduli kepada saya, Dia juga peduli kepada saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita di dunia ini menghadapi pencobaan sendiri. Kalau kita mau datang kepadanya, di dalam permohonan kepadanya, Dia tidak pernah menolak kita. Asal kita betul-betul datang bertobat
dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh artinya berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan, untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau dengan demikian, ingat saudara-saudara, apapun yang kita hadapi di dunia ini, seberat apapun yang harus kita jalani, tantangan hidup, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang seakan-akan dia tidak ada. Seperti cerita ketika seseorang berjalan di tepi pantai. Tadinya dia berjalan, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Telapak kakinya dan 1 telapak kaki Yesus. Tapi tiba-tiba dia tidak lagi melihat telapak kakinya. Artinya hanya ada 1 telapak, 1 pasang telapak kaki. Kalau kita berpikir negatif, berarti itu telapak kaki kita dan artinya bahwa Yesus tidak ada lagi. Tetapi sebaliknya, justru itulah sepasang telapak kaki Yesus. Lalu di mana kita? Kita sementara digendong olehnya. Kalau kita tidak mampu berjalan, ingat pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Kalau kita dicobai, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Akan memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada pencobaan yang akan lebih besar dari kemampuan kita memikulnya. Kalaupun kelebihan, Tuhan ada di sana. Dia akan memikul beban kita yang kita tidak dapat sanggup pikul. Karena Dia harus adil dan ayat firman Tuhan harus digenapi. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita lari dari Tuhan itu biasa sebagai manusia. Karena itu manusiawi. Tetapi kalau Tuhan lari meninggalkan kita itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mari semangat dalam hidup kita hari ini. Yang putus asa hari ini, mari bangkit. Karena Tuhan ada di sana. Kecuali kita tidak mau datang kepadanya. Kalau kita mau lari kepadanya, Tuhan akan hadir dengan kita. Semangat dalam hidupmu, di hari tua atau di masa muda, tetap semangat. Karena Tuhan akan selalu ada dengan kita. Mazmur 23:1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan berkati pekabaran pagi ini, jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami dan menuntun kami semua. Berkatilah kami sepanjang hari ini, cinta kasih-Mu menjadi bagian kami semua. Pelihara kami dan semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan kiranya memberkati. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.